halal dan haram bukan hanya tentang makanan, ya kan? Seks di luar nikah pun itu haram, ya kan? Atau tidak diperbolehkan. Tapi itu bisa dimakan nggak bisa dimakan. Jadi lagi-lagi bukan masalah haram dan halal sih sebenarnya. Jawabannya adalah yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah tentu baik. Iya. Siapa yang benar? Cuma Bapa kita di surga. Jadi cuma Tuhan Yesus yang benar. Kalau manusia akan tetap menemukan kesalahan. Kalau kita bawa hikmat kita ya untuk mempelajari Alkitab, memang harus dorong dengan Roh Kudus. Ini adalah teguran untuk murid-murid Yesus dan untuk orang-orang muda saat ini. Bahwa jangan pernah membatasi kuasa Tuhan, karena dia bisa melakukan apa saja, ya kan? Tapi anak kecil ini menampar gue secara pribadi bahwa kalau mau melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan dengan segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, om, tante, bapak, ibu sekalian di acara Care Group kita pada hari ini. Kita akan memulai pelajaran kita seperti biasa dengan pendalaman Alkitab. Ya mungkin ada yang nanya ya, sebenarnya tujuan acara ini apa? Tujuan acara ini hanya satu, yaitu kita ingin mendalami Alkitab. Bukan mendalami gini ya, tapi maksudnya kita ingin mempelajari benar-benar. Supaya apa ya? Kadang-kadang orang banyak, bukan orang ya, saya sendiri deh. Kita bisa baca Alkitab ini, mungkin kalau orang pinter sehari kelar kali semuanya. Cuman habis itu apa yang kita dapat? Apa manfaatnya buat hidup kita? Dan perubahan apa yang bisa kita bawa di rumah, di keluarga, di kantor, di teman-teman. Jadi itulah tujuan Care Group kita. Dan saya harap saya bisa mendapatkan banyak pelajaran, walaupun saya MC, saya juga tetap pengen belajar, nggak hanya sekedar ngomong. Dan saya harap teman-teman pemirsa sekalian juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan menyelidiki firman Tuhan, sama seperti saya di sini. Perkenalkan, nama saya Ziko Pakpahan. Saya berasal dari Manggarai, bukan Manggarai NTT, tapi Manggarai di Jakarta Pusat. Saya ditemani bersama teman saya. Siapa dan asal dari mana? Saya Debbie dari Grogol. Dari Grogol, oke. Tadi naik apa ke sini, Deb? Naik alat transportasi. Naik alat transportasi, oke. Bukan terbang kan? Bukan. Bukan, Deket oke. kan. Apa kabarnya hari ini, Deb? Baik, luar biasa. Bukan basa-basi, ini gue beneran. Iya, baik, Bang. Oh, baik, luar biasa. Habis kita sama-sama pakai jaket, kirain kita sama-sama tipes, enggak ya? Enggak, sehat. Oke. Ngapain? Jadi silakan, Debbie, ini sudah saya sediakan. Capek loh saya motongnya tadi. Makasih ya, Bang. Mungkin sebelum kita mulai, kita kan sekalian nunggu nih teman kita nih, tadi katanya mau datang nih, Steven. Tapi mungkin masih OTW. Mungkin gue bisa share kesaksian dulu kali ya. Sebenarnya bukan share kesaksian juga sih, gue mau cerita aja ya. Gue dari bulan Maret, mungkin bukan cuma saya yakin pemirsa di rumah juga pada ngerasain sekarang ini kita di zaman corona. Saya dari bulan Maret sendiri sudah belum bekerja. Selama ini saya jadi konsultan, cuman ya namanya juga corona, jadi ya lagi susah lah mencari pekerjaan. Jadi Kena dampaknya ya? Kena dampaknya. Nggak tahu karena corona atau emang gue dipecat. Ya puji Tuhan istri gue masih kerja. Jadi ya beli sate boleh lah, tapi nggak bisa pakai daging, lontongnya doang. Karena mahal kalau pakai daging. Lontong sama Lontong sambal. kuah, iya kan? Sambal. Iya kayak nasi padang pakai kuah doang kan Okay. enak juga. Ya gitulah, tapi puji Tuhan istri gue masih kerja, anak masih sehat. Ya itulah, cuman tolong doakan semoga Tuhan bisa membantu membuka. Ya untuk nunggu-nunggu itu ya kayak kemarin gue cerita buka kolam ikan nila. Ikan kolam, nila? Iya, bukan ikan lele. Salah ngomong. Oke. Sebenarnya ikan lele sebenarnya enak sih, gampang. Maksudnya bukan ininya, meliharanya, tinggal ikan lele di atasnya WC umum, udah selesai. Emang ya ikan nila susah? Susah, kayak kemarin waktu itu teman kita Bobby tadi cerita, ya pH-nya, airnya, apalagi kalau di depan rumah, bukan di kolam ya susah lah.
Paling gampang emang lele ya bang? Paling gampang lele itu sampah aja. Kayak melihara binatang mungkin babi paling gampang. Saya nggak tahu ya, mungkin ada pemirsa, tapi menurut saya, pengetahuan saya sih melihara babi mungkin nggak terlalu susah, cuman jangan ya, haram. Ngomong-ngomong soal haram, lo ada cerita katanya, gimana? Ada cerita, tapi kita mau nunggu Steven atau Oh iya, gimana? coba kita cek dulu ya, Steven. Supaya Steven juga mendengar. Iya, kita kan tahu ya, dia ada kepala batu, diulang-ulang ya kalau cerita. Tapi gimana, Dep? Kan gue dengerin lo baru pindah. Sebelumnya di perusahaan yang lama, sorry sebentar, nih Steven yang saya telepon. Makan bang. Oh iya, benar. Lama ya pakai ininya. Kopi ada sambung ini. Langsung tekan 1. Halo, Van? Ya. Lu di mana, Van? Oh yaudah, kita udah nungguin ya, udah ada Debbie di sini. Oke. Yang jawab perempuan. Katanya tekan 0 untuk meninggalkan pesan ini. Enggak. Ngomong sama siapa? Si Steven, tapi pakai suara banci. Ya nggak apa-apa. Gimana? Cerita aja dulu, ntar kalau ada Steven baru kita bilang. Mengenai Cerita tentang kejadian itu. Iya. Jadi aku punya cerita nih bang. Udah cerita juga sama beberapa teman kan. Ini aku nanya juga nih, kalau jadi abang ini harus gimana. Ya, jadi aku itu buka sosial media nih. Ada beberapa sosial media. Terus aku nemuin ada beberapa akun kan. Karena aku kan ngikutin nih akun ini. Terus di akun itu ada seorang pastor nih ngomong kalau makan babi atau makan anjing itu ya, kalau nggak salah. Ya, Steven, silakan masuk. Hey, Pan. Halo. Mana kabar, Pan? Hai guys. Janji jam 8, sekarang udah jam 2. Iya, sorry Kak. Dep, apa kabar? Halo. Hey bang, apa kabar bang? Jangan salaman. Oh iya, jangan salaman. Kok aja. Sama aja. Ya, Debbie tadi lagi cerita. Ini buat lo. Thank you, repot-repot. Kita walaupun nyebelin kita kasih makan kok orangnya. Repot-repot banget. Nggak ada nasi. Habis ini kita ke Padang. Cuci mulut dulu, buah dulu baru nasi. Minum dulu. Aduh, gue suka nasi sih sebenarnya. Besok nasi ya? Oke. Mau sepatunya sekalian saya semirin, Pak? Nggak usah. Gimana, Dep? Ya lanjut aja, Dep. Jadi cerita nih, tadi lanjutkan. Aku itu ngikutin beberapa akun di sosial media. Nah, ada di akun itu ada pastor di postingan ini pastor ini bilang kalau makan babi atau makan anjing itu lupa. Aku lupa tuh. Dia bilang katanya tuh nggak haram. Yang haram itu kalau udah dimakan terus dikeluarin lagi, itu yang haram. Jadi dia bilang katanya babi itu enak, apalagi kalau dibakar apa segala macam kayak gitu kan. Nah pastinya kan kalau itu di posisi aku saat itu kayak itu udah salah kan, sesuai dari ajaran yang udah pelajari juga kan. Maksudnya dari Alkitab? Iya dari Alkitab, sesuai Alkitab. Okay. Nah pas aku lihat itu di bawahnya tuh udah ada komentar dari teman aku. Nah teman aku berhubung juga sama nih saya dengan dia. Gitu. Sama apa nih maksudnya? Sama perempuan. Sama mengenai tentang pelajaran Alkitab. Sama-sama setuju bahwa babi itu haram, anjing itu haram. Setuju, ya benar. Nah pas aku lihat terus aku lihat udah banyak nih balasan komentarnya teman aku ini. Nah di situ semua dia diserang kayak sama netizen. Sama netizen diserang. Oh temen lo balas ke pendeta ini bilang bahwa temanku ini bilang kayak gini, pastor boleh nggak baca Imamat 11 tuh kan. Imamat 11 kan ya kayak seperti yang kita tahu kan, makanan-makanan haram. Bagi teman-teman di rumah mungkin boleh lihat ya, Imamat 11 itu binatang apa yang haram, binatang apa yang tidak haram. Mungkin bisa dilihat ya. Oke, lanjutin. Nah udah terus aku lihat nih komentarnya, ternyata banyak yang serang dia kan. Ya pokoknya semua ahli Taurat muncul lah di situ, bermunculan. Semua bilang kalau baca Alkitab itu jangan setengah-setengah, jangan cuma satu ayat aja apa segala macam gitu kan. Nah di posisi aku itu bang,
bingung nih, aku harus ngapain gitu kan. Di lain sisi kan yang aku tahu juga kalau misalnya membagikan firman Tuhan kalau secara spontan gitu kan takutnya jadi orang juga akan nyerang gitu kan. Nah aku cuman ya balas temanku cuman bilang semangat ya. Memang kayak gitu mengabarkan firman Tuhan nggak segampang yang kita pikirkan. Nah, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, dan dia juga udah nge-like itu komentarku dan tetap dia aja. ngebalasin nggak komen-komen yang lain yang nyerang dia? Ada beberapa dibalas. Tapi ya tetap kan namanya kalau udah emosi pasti mereka kan juga membara juga gitu kan. Iya. Dibalasin ya aku gimana sih jadinya. Jadi menurut abang kalau abang di posisi aku saat itu gimana? Kalau lo gimana kan? Kalau lo di posisi dia santai aja kan, dia bukan dia yang terlibat temennya. Bukan. Lo pernah nggak kayak ngelihat online gitu sesuatu yang nggak setuju, baik secara alkitabiah atau ya pernah nggak sih lo kayak gitu online? Pernah, gitu? Ya pernah lah. Apalagi kan sekarang banyak perbincangan itu melalui sosial media. Kalau di YouTube juga banyak kok, gitu kan. Ya makanya harus sewise mungkin lah menggunakan sosial media. Tapi kalau konteksnya haram dan halal ya. Bukan, tapi maksud gue lo balesin nggak? Misalnya lo lihat kalau gue nggak balas di YouTube yang lo karena nggak bakal ada habisnya. Nggak bakal ada habisnya kok kita bahas di kalau direct message mungkin lebih enak ya maksudnya personal antara gue sama yang balas gitu lebih enak. Tapi kalau komen lalu dibalas komen nanti salah satu orang nggak setuju lagi, orang itu masuk lagi ke komen yang itu dan gitu nggak akan terus ada lagi yang komen Pertamax gitu doang. Akhirnya yang nggak dapat lah poin untuk membagikan kebenaran. Untuk topik yang lagi dibahas itu nggak dapat lah menurut gue. Karena kalau haram dan halal itu menurut gue ya, dan sejauh yang dipelajari dalam kitab itu nggak selalu berkata tentang makanan kok. Dan semua yang halal nggak semuanya bisa dimakan juga, gitu kan? Karena kan halal dan haram bukan hanya tentang makanan, ya kan? Seks di luar nikah pun itu haram, ya kan? Atau tidak diperbolehkan. Tapi itu bisa dimakan nggak bisa dimakan. Jadi lagi-lagi bukan masalah haram dan halal sih sebenarnya. Dan konteks yang dibilang apa yang dimasukkan ke dalam mulut itu baru yang najis harus dibaca lagi sebenarnya. Itu pun tidak berbicara tentang konteks makanan. Itu ada istiadat di dalam Alkitab itu. Jadi lebih enak deh kalau buat lo gak usah bahas di komen, di direct message aja. Nah iya benar tuh. Dan hindari perdebatan ya, karena kita bukan buat diperdebatkan kok pada prinsipnya ya. Justru kalau kita bilang kan untuk firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar ya kan, untuk memperbaiki kesalahan ya kan, dan sebagainya. Kalau dari gue mungkin lah menggunakan sosmed harusnya. Kalau dari gue sih, kalau lihat dia banyak sih gue lihat sesuatu yang aneh atau yang nggak sesuai dengan Alkitab atau apa yang sudah kita pelajari di online. Tapi kalau gue nggak mau bales karena ya kayak tadi Stephen, jangankan gue yang komen. Kalau lo lihat komen orang misalnya ada berita apa aja gitu di situs-situs internet, pasti ada sesuatu yang wah menurut gue ini nggak ada yang menang ujung-ujung yang lo lihat. Nggak ada. Pernah nggak lo lihat komen internet? Oh iya bro, thanks ya, lo bener juga. Nggak pernah kan ada kan, selalu kayak enggak sampai bawah. Jadi ya cuman usah ditanggapin ya. Nggak usah ditanggapin. Cuman memang sih kalau kita melihat sesuatu yang salah, kalaupun mau tanggepin benar kayak kata Stephen sih, DM langsung ke orangnya. Kalau komen kan istilahnya ada orang khotbah lu cuma teriak di penonton, menurut saya salah, langsung diserang semua orang loh di situ. Apalagi yang di komen waktu itu pendeta loh maksudnya. Iya, apalagi yang komen pendeta. Nah, berarti pertanyaannya adalah nih, apakah pendeta berarti selalu benar? Itu. Karena kan pasti banyak yang bilang, lu siapa? Ini kan pendeta, emang lu lebih tahu? Pasti banyak yang komen kayak gitu kan? Jawabannya adalah yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah tentu baik. Iya. Siapa yang benar? Cuma Bapa kita di surga. Jadi cuma Tuhan Yesus yang benar. Kalau manusia akan tetap menemukan kesalahan. Kalau kita bawa hikmat kita ya untuk mempelajari Alkitab, memang harus didorong dengan Roh Kudus. Karena Tuhan bilang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Artinya otak kita yang terbatas ini sudah terbatas dengan dosa, dengan makanan-makanan tidak sehat, and all the things. Untung makanan yang gue sediakan sehat. Oh iya, tumben sehat. Oh iya, karena masuk TV. Di luar TV juga. Kayak jadi gitu. Kadang pendeta pun bukan salah ya, bisa tidak sesuai dengan Alkitab gitu. Jadi kemana kita cari kebenaran ya kepada Alkitab itu sendiri. Karena yang baik belum tentu benar kok. Banyak orang baik, tapi dia melakukan kebaikan dengan cara yang tidak benar itu juga salah. Bantu rumah sakit dengan uang korupsi juga salah kok, gitu maksudnya. Jadi carilah yang benar, bukan yang baik.
Iya, karena pasti ya itu kan pendeta kan, lu kan nyerang orang pendeta, siapa lu? Emang lu udah sekolah teologi berapa tahun? Pasti begitu. Nggak nyerang sih aku bang. Bukan, maksudnya orang-orang netizennya itu. Iya. Bukan lo serang, maksudnya lo komenin. Mm-mm. Jadi ya lebih baik DM. DM pun sekarang kadang bisa di screenshot. Ini ada orang nge-DM saya. Kan banyak yang kayak gitu. Jadi kalau gue sih general rule gue, internet gue nggak pernah komen. Like, thanks. Kecuali tiba-tiba ada orang mungkin udah posting di mana, bro gue lagi pusing nih butuh saran, nah baru gue komen. Mungkin bisa begini. Tapi kalau masalah doktrin atau masalah, jangan kan itu kayak berita-berita artis, susah ya orang. Jadi ya sebijak mungkin lah menggunakan sosial media. Sekarang semuanya bisa di screenshot. Iya. Karena yang dijual oleh sosmed itu sekarang bukan hal baik, justru hal buruk kok yang dijual. Itu yang bakal di blow up jadi perbincangan banyak orang. Kalau yang baik-baik cepat tenggelam kok di sosmed, gue lihat. Gak laku bro. Iya, karena ya udah baik gitu. Tapi kan kalau ada sesuatu yang agak viral nih, pernah nggak yang viral itu hal yang baik? Nggak pernah kan? iya. Paling 1-2 kayak apa? Kayaknya nggak juga deh. Apa yang viral tapi yang baik? Iya viral, iya ada viral baik tapi langsung tenggelam, nggak selama Nggak lama. berita negatifnya. Boleh kasih contoh nggak sih ya? Itu, yang kecil dibully. Contohnya ada yang ngeprank apa gitu ya kan. Lalu netizen tuh minta supaya yang punya konten ini, yang bikin konten ini ditangkap gitu kan. Dan selama ini belum ditangkap tuh akan ada di atas terus beritanya. Lalu adalah satu orang yang bikin prank balasan dengan cara ngeprank dengan cara yang sama tapi di dalam dusnya itu isi uang. Itu orangnya di Surabaya yang lakukan. Lalu ada hotline-nya gini. Prank yang sampah ini dibalas dengan prank Indomie isi uang gitu kan, atau mie instan isi uang gitu kan. Tapi ya udah, beritanya cuma 2 hari yang baik ini turun. Tapi yang jahat ini tetap karena kita nuntut dia supaya orang-orang tuntut dia supaya tetap ditangkap dulu baru gitu kan. Jadi memang yang negatif akan lebih laku daripada yang positif di sosial media. Sensasional. Gimana kalau dari lu sendiri gimana? Tadi gue udah share sebelum lo datang sama Debbie ya. Apa nih? Lo ada kesaksian atau apa yang kira-kira hari-hari lo yang luar biasa sebagai pedagang minyak? Ya lah, jadi hal yang luar biasanya adalah minggu lalu kan gue minta didoain bokapnya teman kita ya kan, yang harus cuci darah dan sebagainya. Iya. Puji Tuhan akhirnya sudah selesai prosesnya dan sudah sehat-sehat. Beberapa yang lalu gue ketemu dengan orangnya dan ya puji Tuhan sehat. Ini berkat doa kalian dan juga teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini yang ikut mendoakan. Nah, justru ada satu berita yang episode lalu juga gue minta didoakan satu orang anggota gereja gue yang dalam keadaan koma. Karena itu yang mamanya teman gue juga itu. Oh bukan, beda lagi. Ya, satu gereja juga tapi ya. Dia koma. Lalu beberapa hari yang lalu bukan dinyatakan sih, gue dapat berita bahwa meninggal. Karena ini dekat banget sama gue di gereja juga, pelayanan bareng, suaminya juga pelayanan bareng. Ya jadi dengan berberat hati lah kita melepaskan dia yang sudah diizinkan Tuhan beristirahat. Tapi setelah gue pikir-pikir, apa ya maksud Tuhan tuh memberikan kita contoh ini semua, bahwa sekali lagi gue sadar memang kita manusia ini sangat terbatas. Tapi Tuhan kita nggak terbatas. Karena cuma dia yang mampu bangkit dari kematian ya kan. Dan dari situ kita punya pengharapan bahwa mereka yang mati dalam Kristus pun akan lebih dahulu bangkit. Gitu. Jadi ya dalam setiap hal gue memuji Tuhan, baik itu buruk ataupun baik, ada pelajaran yang bisa diambil dari semuanya. Jadi tolong doakan juga sekali lagi keluarganya, keluarga Pak Anto, supaya Tuhan memberikan penghiburan. Pak Anto. Supaya Tuhan memberikan penghiburan dan ya tetap semangat urus anaknya. Umurnya berapa? Siapanya? Pak Anto. Aduh gue kurang tahu ya, mungkin 40-an mungkin. Enggak, masih muda kok mereka. Masih muda, 40. Kalau gue mungkin ini ya, teman gue nih sih lagi sedih banget. Dia punya adik 2. 1 meninggal Februari. Udah gede. Karena? Gue lupa, kayak penyakit di otak itu. Gue gak mau salah sebut sih seandainya menonton gitu ya. Cuman penyakit otak gitu, meninggal bulan Februari. Adiknya nomor 3. Minggu ini, adiknya nomor 2 meninggal dengan penyakit yang sama. Dan mereka sebagai suatu keluarga ya sangat berduka banget lah, 2 dalam tempo sekian bulan. Oh, dengan penyakit yang sama? Iya. Oke. 2 anak, adiknya dua-duanya dalam tempo sekian bulan.
diserang penyakit yang sama dan dua-duanya meninggal dan mereka lagi orang tuanya sedih lah ya, orang tua mana sih yang nggak sedih? Ya pastilah. Cuman ya itulah, teman gue juga sedih banget. Mungkin bisa dimasukin saudara H Simbolon deh gitu, yang lagi sedang dalam keluarga Simbolon yang bukan, kalian doakan. Ya itu kadang-kadang mikir juga ya, apa rencana Tuhan di balik semuanya. Tapi kita kan kayak setetes air, Tuhan itu kayak lautan, ya susah juga nyari tahunya. Tapi gue sempat kepikiran lama gitu loh, kenapa segini? Ya ngeri juga gitu kalau dipikir-pikir. Ya tapi itulah, itu kan upah dosa, ya kan? Ya benar sih. Ya iyalah, itu kan upah dosa. Gimana kalau kita minum dulu kan? Udah. Jadi kan Kayaknya sekarang bening sih ya. Tumben bening. Tapi kita mau bedah dong. Apa sih yang Yesus mau ajarkan kepada kita saat ini melalui perikop ini? Tapi yang bikin aku heran itu bukan di perikop ini sih, di luar. Cuman kenapa pas waktu Yesus disalibkan masih ada aja orang yang masih mencela dia gitu loh. Yesus naik ke bukit, di perikop lain dikatakan hendak berbicara, ya kan, atau membagikan firman Tuhan, ya kan. Nah, pertanyaan gue gini justru, gimana bisa 5.000 orang lebih ini mendengar Yesus bicara? Tapi anak kecil ini menampar gue secara pribadi bahwa kalau mau melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan dengan segala sesuatu yang kita bisa lakukan. karena sirupnya lagi habis. Wah. Jadi karena kebetulan kan bukan pembawa sih, yang biasanya bukan nuntun apa ya? Yang biasanya ngelit kita lah. Siapa sih Pastor Antonius? Pastor Antonius Ribet banget nggak bisa hadir hari ini. Jadi teman kita Stephen yang akan membantu kita dengan ilmunya. S7 dari mana kan? S7. Enggak lah, kita belajar bareng-bareng. Oke, pre-request berarti nanti pas terakhir ya. Ya. Kayak kemarin-kemarin kita doain belakangan ya. Ya tapi intinya kalau jawaban dari kita ya gitu deh. Ya gitulah. Ya oke. Terjawab kan maksudnya. Ya, Takutnya kita keburu ngomong ngelantur belum terjawab. Tapi udah dapat poinnya kan, Dep? Iya. Jangan gue ngomong panjang-panjang. Udah, Pen. Muter-muter aja di kepala lo. Terus itu WhatsApp lagi. Tadi apa yang kalian ngomongin ya? Oke, Kontrol, guys. mari kita belajar Alkitab. Sekarang melanjutkan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar Yohanes 5. Gimana kalau kita berdoa dulu? Oke, Yohanes 6. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami orang-orang berdosa untuk tetap mencari karakter Allah di dalam firman Tuhan. Bapa pimpin kami untuk boleh mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami melalui pelajaran Alkitab ini. Berkati juga semua orang yang mendengar, biarlah ini boleh mendatangkan kebaikan dan kebenaran, bahkan banyak orang dituntun kepada Kristus. Terima kasih ya Bapak, bila apa yang kami bicarakan hanya boleh seturut dan penuh Tuhan. Berikan kami hikmat dari surga, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau diajar. Sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami tidak menjadi orang sama, bahkan kehidupan kami menyaksikan bagaimana kami berjalan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Yohanes 6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. 1, 2, 3, 15 bagi 3. 5. Orang ekonomi berapa? 5. Oke, jadi satu orang baca 5 ayat. Dari lo dulu Dep, habis itu Bang Ziko. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar ini tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, jadi sebenarnya mungkin dari kecil juga kita udah sering nih dengar cerita ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya kan? Tapi kita mau bedah dong, apa sih yang Yesus mau ajarkan kepada kita saat ini melalui perikop ini? Atau ada yang mau langsung kasih pendapat nih? Kesimpulan nanti Debbie. Ya kan, Deb? Tidak. Atau Debbie atau Bang Ziko? Kalau gue bukan kesimpulan, bukan pandangan, bukan pertanyaan, gue cuman terkagum aja di ayat 15. Sorry lah ya kalau langsung ke ending. Cuman maksudnya Yesus tahu mereka hendak membawa dia untuk menjadikan raja. Oke. Tapi dia malah menyingkir gitu. Orang sekarang kan lomba-lomba pengen punya kekuasaan, pengen lomba, nggak kekuasaan jadi caleg, jadi apapun itu, jadi direktur, jadi orang kan menghabiskan hidupnya untuk memanjat dunia, kayak gitu kan. Tapi Yesus, orang mau menjadikan dia raja, dia malah menyingkir gitu loh. Kayak memang apa yang Yesus bikin ini berlawanan banget ya dengan dunia ya. Di luar mujizatnya, tadi pas gue baca ini terakhir kayak orang justru tisani, tipu sana sini gitu untuk jadi raja. Tapi ini dia menyingkir saat orang mau jadiin dia raja. Padahal di situ 5.000 orang lebih loh yang menyaksikan. Perikop ini kan bilang 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak ya kan. Benar juga sih, karena gini, waktu kemarin gue iring-iringan di orang gereja gue yang meninggal itu, jadi kita dikawal sama 2 TNI lah gitu ya, pakai mobil, satu di depan, satu di belakang rombongan kami, dan kami kan masuk tol. Nah, jadi di tol itu waktu gue nyetir, itu tuh benar-benar gak ada mobil yang bisa masuk ke barisan kita. Jadi begitu tiba-tiba ada yang masuk, yang dari belakang langsung nyusul kita, langsung nyikirin yang itu. Lalu kita masuk lagi gitu. Kalau ada yang tiba-tiba ngalangin di depan, dia langsung bisa berhenti di tengah tol untuk kasih kita jalan gitu. Dan di jalan tuh gue pikir, wah begini ya enaknya jadi orang berkuasa nih, gue bilang. Makanya orang tuh berbondong-bondong gontok kanan kiri tuh buat dapat kekuasaan, karena salah satu hal yang enaknya tuh gini ya gitu maksudnya. Enak banget gila. Tiba-tiba pas kita keluar tol, ada satu mobil yang gak mau nyingkir dari barisan. Akhirnya yang di belakang, anggota yang di belakang ini maju, mepet dia sampai di kiri sampai mobil itu berhenti supaya kita bisa lewat. Dan gue yakin kalau misalnya itu orang awam, mobil itu marah-marah, ya kan? Wah lu ngapain lu berhentiin jalan gue segala macam gitu kan? Tapi kan ini anggota yang berhentiin, dia langsung diem aja, gitu kan? Gila, emang mungkin ini ya alasan orang-orang nyari kekuasaan ya kan? Karena asik banget punya kekuasaan tuh ya, bisa apa aja lu buat sesuai dengan kehendaki. Nah, tapi benar kata Bang Ziko, kenapa Yesus menyingkir ya? Karena Yesus mau dijadikan raja ya kan? Kita tahu di dalam Alkitab banyak yang salah mengerti tentang kerajaan Kristus loh. Contohnya murid-murid pun salah mengerti akan kerajaan Kristus. Bahkan sampai ada orang tua murid daripada Yesus yang bilang, Yesus kalau untuk sudah jadi raja, tolong satu ditaruh sebelah kanan, satu ditaruh sebelah kirimu. Menjadi orang-orang kepercayaan. Yang orang-orang maksud ini adalah kerajaan secara duniawi. Di mana Yesus bisa melakukan apapun ya kan. Karena dia raja, dia memerintah. Sehingga Yesus menyingkir. Karena apa? Bukan kerajaan ini yang Yesus maksud. Ada satu kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan di dunia yang Yesus mau ya kan. Yaitu kerajaan surga, di mana Yesuslah rajanya. Makanya Yesus menyingkir karena bukan ini maksud Yesus gitu loh. Kenapa dia menyingkir?
Dan pelajarannya ya memang humble banget Yesus itu ya kan. Padahal Yesus bisa aja dengan tinggi hati, mari konvoy ke ya kan? Yerusalem Ya, gitu kan. sudah melakukan mukjizat. Bisa aja. Dan kita lihat pelajaran sebelumnya kalian belajar Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda loh, ya kan? Dan banyak orang juga yang menyaksikan itu ya kan. Yesus bisa, I am the king ya kan. Bisa aja gitu, semua orang bisa menyembah dan sebagainya. Tapi dia malah pergi untuk mengajarkan bahwa bukan kerajaan dunia inilah yang sebenarnya Yesus mau berikan kepada kita. Makanya Yesus bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gitulah kira-kira. Gimana Dep? Gak, cuman kalau aku sih masih cuma heran aja, heran. Baratnya kan ini 5.000 orang nih Van. Oke. 5.000 orang, cuman cowok ini, belum cewek dengan anak-anak. Bahkan dibilang di sini mereka berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan. Otomatis kan mereka berarti percaya itu Tuhan Yesus, ya nggak sih? Oh iya. Iya kan? Tapi yang bikin aku heran itu bukan di perikop ini sih, di luar. Cuman kenapa pas waktu Yesus disalibkan masih ada aja orang yang masih mencela dia gitu loh. Secara kan 5.000 orang, ditambah lagi perempuan, tambah anak-anak, kan sudah lumayan banyak. Lumayan banyak ya kan? Lumayan banyak. Tapi ya itu, heran aja gitu loh. Dan yang menyalibkan dia orang-orang yang belajar firman loh. Ya kan? Itu. 5.000 orang ini belum secara spesifik mengenal Tuhan. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa mereka melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan saja, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kan kalau orang-orang yang menyalibkan Tuhan itu mempelajari firman Tuhan, ya kan? Dengan sangat mempelajari, gitu kan? Dan mereka yang tahu di mana dia lahir kan? Dan mereka yang tahu di mana mereka riwayatnya Yesus lah, seperti itu. Dan pastinya mereka juga kan udah dengar juga kan mukjizat sebelum-sebelumnya yang pernah Tuhan Yesus lakukan kan. Oh iya. Tapi kenapa ya begitulah. Apa aplikasinya kalau begitu? Apa poinnya? Nggak usah jauh-jauh ke Tuhan Yesus, kayak kita aja sekarang. Nanti ada tokoh politik A, kita, wah bapak ini oke banget ini. Ntar ada kejadian sedikit, kita serang si A. Wah ternyata si A, ntar ada politikus baru atau artis baru si B. Wah si B ini ganteng banget, oke ada skandal sedikit, ada ini sedikit, langsung kita serang. Wah si B itu brengsek. Makanya dari yang usah jauh-jauh ke teman-teman Yesus, zaman sekarang aja orang kayak gitu kan cepet berubah pikiran gitu kan. Makanya kan Yesus bilang tidak ada yang baru di dunia ini kan. Apa yang terjadi sebelumnya akan terjadi di masa kita ya. Termasuk seperti inilah. Dan pertemuan mereka dengan Kristus itu adalah karena mereka mau mendapat satu keuntungan dari pertemuannya dengan Kristus. Ya kan? Kalau kita lihat orang-orang yang datang ini kenapa? Mereka mendengar bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati, bahkan sebelumnya Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya. Karena mereka mau disembuhkan oleh Yesus, ya kan? Mereka mau disembuhkan oleh Yesus, oleh sebab itu dia datang. Mereka datang banget untuk ketemu dengan Yesus. Minimal adalah yang gue dapat dari pertemuan dengan Kristus. Seperti itu. Kita sekarang juga gitu kan, kita berdoa pengennya sesuatu doang. Itulah ya kan? Ya kan? Gue mesti berdoa nih, gue ada masalah ini, gue pengen ini. Kan itu kan biasanya kan. Kadang kita datang ke Tuhan kalau lagi ada maunya doang gitu. Iya benar. Jarang gak sih, oh gue berdoa deh. Gue gak butuh apa-apa sih, cuma mau muji Tuhan aja. Gak ada kan yang kayak gitu. Stephen mungkin. Yo mungkin sih. Enggak, tapi enggak. Doa itu kan memang harusnya di awal itu pujian, setelah itu pengakuan dosa. Pujian pengakuan dosa 5 menit. Permintaan yang panjang biasanya kan. Makanya langsung waktunya beda sendiri. Iya. Cuman ya memang jarang gitu. Gue mau berdoa. Oke, tapi minta gitu. Tapi ada yang menarik di sini. Jadi sebelum Yesus melakukan mukjizat ini, Yesus naik ke bukit di perikop lain dikatakan hendak berbicara ya kan, atau membagikan firman Tuhan ya kan. Nah, pertanyaan gue gini justru. Gimana bisa 5.000 orang lebih ini mendengar Yesus bicara? Ya kan? Sementara Yesus nggak gunakan pengeras suara kayak kita zaman sekarang. Oke, secara badan Yesus mungkin sehat, kemana-mana Yesus jalan kaki, ya kan? Oke. Kemana-mana Yesus jalan kaki dan sebagainya gitu kan. Lebih sehat lah dari kita. Sekalipun Yesus berkhotbah menggunakan head voice atau suara perut atau sebagainya dan sebagainya. Oke. Ya head voice itu kan suara kepala. Kalau anak ini kan anak ini nih, dia anak apa choir, anak paduan suara. Dia aja nggak tahu. Masa lo nggak tahu sih? Parah banget. Apa head voice? Head voice itu jadi kalau misalnya suara kita kan dari kepala. Bukan. Jadi kan ada suara yang ditarik dari perut,
Lalu ada juga yang diproduksi artinya tingginya tuh harus dari kepala ambilnya gitu. Oke, nanti gue ajarin lah kalian. Gue panggil guru choir gereja gue, bukan gue yang ngajarin. Oke, Gue kira intinya lo gitu. ngarang-ngarang serius, gue kira lo Oh enggak, kalian belajar aja. Oke. Gue yakin Debbie tahu, nggak mungkin dia. Nggak tahu, serius. Kenapa ya orang banyak itu bisa mendengar gitu loh. Kita kembali ke poinnya. Kenapa ya orang banyak itu bisa mendengar Yesus ngomong? 5.000 orang loh ini. Ya kan? Dan tahu dong, 5.000 orang lebih kalau ngumpul tuh lebarnya semana mungkin. Dan nggak mungkin semua duduk diem. Ya kan? Kenapa ya orang bisa dengar? Lalu gue pelajari. Pertanyaan ini ya, selalu mengganggu pikiran gue setiap kali gue belajar Alkitab. Satu kali ada pertemuan besar lah di Bandung. Pesertanya itu 5.000 orang. Apa kan maksudnya? Itu Pathfinder Club se-Asia Pasifik mungkin semacam ya. pecinta alam gereja gitu. Semacam pramuka mungkin dia. Lebih ke pramuka gitu. Pesertanya 5.000 orang. Lalu dimasukin ke satu ruangan ke aula. Lalu ada satu pembicara yang ngomong pakai mic loh ini. Tapi gue tetap gak bisa dengar suaranya gitu kan. Karena padahal udah pakai mic kenceng loh. Tapi gue gak bisa dengar suaranya. Karena samping kanan kiri gue nih ngobrol aja gitu kan. Lalu tiba-tiba ada satu MC yang ambil mic dan bilang, kepada para peserta boleh tolong diam. Karena kita gak bisa dengar suara pembicara kita. Dan waktu semuanya diam, lalu pembicara ini ngomong, baru kedengaran jelas suaranya. Dan gue dapet jawabannya, bahwa ternyata mungkin ini kenapa mereka bisa mendengar Yesus ngomong pada waktu itu. Mereka diam pada waktu Yesus berbicara. Kenapa? Kalau kita lihat ayat pertama bilang, mereka rindu disembuhkan ya kan. Sesudah itu Yesus berangkat ke Galilea. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit, ya kan? Of course mereka juga merasakan hal yang sama, ya kan? Of course. Mereka merasakan hal yang sama sehingga mereka datang. Dan waktu Yesus ngomong, mereka diam sampai mereka bisa mendengar suara Yesus. Ada yang disembuhkan dan sebagainya, ya kan? Apa poin? Terkagumnya. Iya, apa poinnya? Bahwa kadang-kadang secara pribadi gue kebanyakan ngomong nih sama Tuhan, jadi gue gak bisa dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk gue lakukan di dalam pelayanan, di dalam pendidikan dan sebagainya. Gue terus yang Tuhan saya. Tapi gue gak kasih Tuhan ngomong dan gue gak diem untuk itu. Jadi sulit untuk kita mendengar suara Tuhan. Dan ini berlaku untuk general secara ibadah ya. Kadang-kadang kita ibadah di gereja, apa sih pembicara ngomong apa sih? Bukan karena dia bicaranya yang kurang jelas, karena kita yang kebanyakan ngobrol, jadi kita gak denger dia. Jadi poinnya itu sih yang gue ambil bahwa terkadang kita harus diam untuk mendengar suara Tuhan, sama seperti mereka. Gimana, Dep? Gimana caranya kita, kayak Stephen bilang tadi kan, kita harus membiarkan Tuhan ngomong ke kita, ya nggak sih? Ya caranya tuh gimana ya? Karena zaman sekarang Tuhan kan gak mungkin ngomong melalui nabi untuk disampaikan ke kita gitu kan. Iya. Atau tiba-tiba gue lagi di kamar ada tangan. Iya kan. Tulis di dinding gitu kan. Gak mungkin juga. Ya. Malah kabur keluar kamar. Ada tangan. Gimana Bang caranya Bang supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya contohnya aja yang bisa dicerna gitu Bang. Karena kan pastinya kita juga, kayak aku juga kan berdoa gitu kan. Ya Bang Ziko nih belum lama punya pergumulan. Ngajak gue pergi ke gunung untuk mendengar Baik. suara Tuhan. Jadi untuk mendengar suara Tuhan ya. Nggak, untuk mendengarkan suara Tuhan ya. Gue bukannya gimana, gue sering mendengarkan suara Tuhan. Tapi sering juga gak mematuhinya pas sudah ngomong terus terang. Tapi bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Pertama memang harus meninggalkan banyak distraction. Dalam arti, lu selain kerja, pasti banyak distraction lain. Dalam arti, Instagram, medsos, YouTube. Di luar jam kerja kan pasti itu yang kita masukin kan. Sehingga kayak sekarang, coba kita tutup Alkitab, kita duduk, gue bilang, coba lo diem dulu kita semua 15 menit. Pasti lo yang lo kepikiran posting-posting Instagram, yang lo lihat tadi, video-video tadi. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi, pertama ya, toksik-toksik kayak gini dikurangin. Kalau gue terus terang baca komik. Susah gue kurangin baca komik. Dulu gue ngurangin musik metal hampir 1% di hidup gue lah sekarang. Dulu mungkin 80% musik metal. Sama film, dulu gue susah banget tinggalin film. Sekarang gue komik lah, lagi struggling lah, tapi gue usahain. Tapi intinya gue tinggalin semua yang istilahnya kan kalau kita ngomong itu kan kita mau mendengarkan suara orang kan rebutan. Lu ngomong, gue mau denger yang mana? Nah kayak gitu juga Tuhan mau ngomong tapi di sini Instagram, YouTube,
komik apa semua bingung kan mau denger yang mana. Jadi memang Betul, mesti ada yang di stop. Baru gue bisa denger ini atau ini yang gue stop, nggak bisa dua-duanya. Abang pernah nggak mengalaminya? Pernah. Apa cerita coba? Yang paling dekat nih. Oke, emang gue bilang kemarin gue baru di apa namanya? Cut. Udah dekat di kantor. Tapi gue dapat pekerjaan ini itu mujizat dari Tuhan banget. Jadi gue udah ngelamar, nggak dapet. Akhirnya gue bilang, Tuhan, yaudahlah kalau gue nggak dapat kerja, nggak apa-apa lah. Gue nggak akan ngelamar lagi. Kalau lo emang pengen gue kerja Tuhan, orang yang akan nawarin ke gue nggak usah masukin lamaran. Beneran, gue lagi di gym, terus gue liat ada orang bule. Bulenya mirip banget dengan vokalis Coldplay. Vokalis apa? Coldplay. Mirip banget bro. Oke. Gue kan ya dengan otak gue yang gak seberapa ini, gue datengin langsung, bro lo vokalisnya Coldplay. Beneran gue datengin langsung. Karena kan kita sering baca di berita kan kayak apa Julia Roberts liburan ke Bali. Oke. Nggak bilang-bilang Tom Cruise gitu kan. Gue mikir ya mungkin juga nih vokalis Coldplay lagi liburan ke Jakarta. Gue datengin langsung, bro lo vokalis Coldplay ya? Oh ternyata pas dia ngomong logat Eropa, orang Belanda ternyata. Oh enggak, gue kerja di Jakarta. Terus nanya, lo kerja apa? Gue bilang, oh gue finance, cuman lagi nyari. Oh, gue lagi nyari finance nih. Mana CV lo? Masukin aja. Ntar, gue lagi nyari banget nih. Lo bisa apa? Oh, gue bisa ini. Wah, pas banget gue lagi nyari yang kayak gitu katanya. Ya udah, gue masukin. Seminggu kemudian, gue masuk ke perusahaan itu. Jadi begitulah cara Tuhan bekerja. Tapi memang, ya itu nggak instan ya. Karena memang, ya di hidup gue udah mengurangi hal-hal yang nggak baik memang. Selama itu menunggu itu, abang ada... Sebelum, bukan karena pekerjaan, bukan karena nyari kerja juga, gue menyadari bahwa hidup gue kebanyakan hal-hal yang nggak penting. Yang kita lihat mungkin, nggak dosa. Baca komik salah nggak sih? Mungkin enggak ya. Enggak, tapi ya makan buah juga nggak salah. Mungkin kalau gue makan nanas sama paya doang tiap hari kan nggak bagus juga kan. Ya kayak gitu, gue udah mulai cut hal-hal yang nggak baik dari hidup gue sih. Jadi gitu. intinya dia kurangi hal-hal yang mendistract hubungan lo dengan Tuhan. Iya, yang mendistract. Kalau lo pacaran juga lah, lo punya pacar, tapi lo nongkrong sama temen lo terus, pasti pacar lo bete kan? Atau lo nongkrong sama cowok lo terus, temen lo juga bete kan? Jadi memang mana yang mendistract mana yang lebih penting, gitu aja sih. Kalau itu ya dari gue ya, itu kalau yang paling up to date ya itu. Halal dan haram bukan hanya tentang makanan, ya kan? Seks di luar nikah pun itu haram, ya kan? Atau tidak diperbolehkan, tapi itu bisa dimakan nggak bisa dimakan. Jadi lagi-lagi bukan masalah haram dan halal sih sebenarnya. Jawabannya adalah yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah tentu baik. Siapa yang benar? Cuma Bapa kita di surga. Jadi cuma Tuhan Yesus yang benar. Kalau manusia akan tetap menemukan kesalahan. Kalau kita bawa hikmat kita ya untuk mempelajari Alkitab, memang harus didorong dengan Roh Kudus. Ini adalah teguran untuk murid-murid Yesus dan untuk orang-orang muda saat ini, bahwa jangan pernah membatasi kuasa Tuhan, karena dia bisa melakukan apa saja, ya kan? Tapi anak kecil ini menampar gue secara pribadi bahwa kalau mau melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan dengan segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Kalau itu ya dari gue ya, itu kalau yang paling up to date ya itu kesaksian up to date. Gue sekarang lagi menunggu kesaksian berikutnya supaya dapat kerja, terus kesaksian lagi. Gitu sih. Steven kali, ada nggak bagaimana lu mendengarkan suara Tuhan? Sama sih kayak Bang Ziko. Iya. Udah gitu aja. Sama persis, lu ketemu vokalis Coldplay juga? Enggak sih, gue lebih ke... Enggak lah, pokoknya ya begitulah deh. Sama kayak yang Bang Ziko bilang. Emang harus ada yang di stop supaya Tuhan bisa berbicara dengan intim lah dengan kita. Kayak gitu. Karena kalau enggak, pernah nggak sih nelfon di jalan raya gitu? Terus, halo, yaudah ntar ya gue telepon ya gitu. Pas udah mati udah disepi juga lo nggak telepon. Bang Ziko nih sering banget telepon gue gitu. Gue lagi sibuk, gue bilang, ntar ya bang gue telepon lagi ya gitu. Kadang-kadang dia, lu rame banget di mana sih? Ntar ya lu kalau disepi telepon gue. Nah Bang Ziko nunggu dong gue telepon ya kan. Tapi ternyata gue nggak telepon. Lalu Bang Ziko, parah banget lu kemarin katanya mau telepon gue, tentunya nggak jadi gitu ya kan. Kadang-kadang Tuhan juga menunggu kita menyediakan waktu buat Tuhan secara intim. Dan di sanalah kita bisa mendengar suara Tuhan. Benar-benar. Wah. Itulah mungkin makanya sekarang gue tanya, lo masih rajin Bible meditation nggak? Nah, dari tertawanya kita mengetahui jawabannya. Udah dapat ya jawabannya kan.
Tapi itu juga, gue juga dulu lu kan dulu sering bilang sama gue, lu bang percuma lu Bible meditation tapi ngomong serampangan. Dulu paling sering ngomong gitu ke gue nih. Tapi kan masih. Tapi enggak, maksud gue, lu mau Bible meditation, mau personal prayer, tapi memang ya kalau distraction yang lain itu masih ada, nggak ngaruh. Sama kayak gue udah punya istri, tapi gue masih main perempuan lain, nggak akan ngaruh. Gitu ya. Iya sih, memang harus ada yang ditinggalkan juga. Memang harus ada yang ditinggalkan. Nggak bisa dua-duanya. Wah, harus tinggalkan webtoon nih. Webtoon. Iya tuh gila. Apalagi kalau udah stop, jangan Ya dilanjut. intinya segala sesuatu lah yang mengalihkan pandangan kita dari Kristus minimal dikurangi. Benar. Oke, kita kembali ke perikop ini. Ada lagi nggak, Dep? Om Ziko? Gue lebih suka gini, tertarik nih. Ini kan 5.000 orang lebih ini percaya ya kan sama Tuhan. Ya kan? Mungkin mereka baru pertama kali ngelihat Tuhan atau hanya baru mendengar kabar tentang Tuhan, ya kan? Oh, Yesus tuh menyembuhkan di danau di kolam Bethesda. Ayo kita ikutin gitu kan. Baru hanya mendengar dari orang, ya kan? Mereka belum melihat secara jelas Yesus, ya kan? Mereka belum mengenal Yesus, tapi mereka percaya. Tapi ada orang-orang yang justru kemana-mana bersama dengan Yesus. Siapa itu di dalam perikop ini? Murid-murid Yesus. Kalau kita lihat coba. Ayatnya yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, ini yang dikatakan Filipus ayatnya yang ke-6 dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Oke, ayat 6 ini kan dikatakan bahwa hal itu digunakan untuk mencobai dia, ya kan? Kita tahu bahwa Yesus bukanlah pencoba, ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu to prove atau untuk membuktikan bahwa Yesus pun tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dan ini untuk membuktikan kepada murid-murid, gitu kan? Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ngerti nggak maksudnya? Yang bicara ini adalah Filipus, murid daripada siapa? Daripada Yesus. Murid Yesus ini, kemanapun Yesus pergi, dia ikut. Ya kan, mereka melihat apa saja yang Yesus lakukan, mereka mendengar apa saja Yesus katakan, dan mereka melihat banyak sekali mukjizat. Artinya there's no reason harusnya untuk apa? Untuk gak percaya, ya kan? Ya kan, harusnya, aduh, ada Yesus. Harusnya gitu dong, ya kan? He can do all the things, tenang aja. Tapi justru orang yang sudah lama kenal dengan Kristus inilah yang kekurangan iman pada waktu itu. Malah dikatakan untuk ngasih sedikit-sedikit aja nih nggak cukup Tuhan, gitu kan? Ya kan? Padahal ini adalah orang yang sudah lama sangat artinya mengenal Yesus ya. Apa sih poinnya? Kadang-kadang kita tuh sebagai orang muda, kita sudah ikut Yesus dari kecil, pelayanan di gereja, berdoa dan sebagainya. Tapi kita lupa akan siapa Yesus itu sebenarnya. Sama seperti Filipus, berdoa bersama Yesus, pelayanan bersama Yesus, dan sebagainya. Tapi dia sendiri yang gak percaya sama Yesus. Kadang-kadang kita seperti itu. Berdoa, pelayanan sejak kecil dan sebagainya, tapi pada waktu kita kekurangan iman, maka kita adalah Filipus. Yang orang lihat, oh si Debbie ini fix kok dengan Tuhan, pelayanan dari kecil dan sebagainya. Secara luar ya, wah Ziko ini dari luar bagus kok pelayanannya dan sebagainya. Oh, tentu. Ya kan, tentu ya kan seperti itu. Tapi pada waktu kita kekurangan iman, maka kita lah Filipus pada waktu itu. Dan ada teguran yang Yesus lakukan dengan keras loh, melalui perikop ini juga. Di mana tegurannya? Lalu Yesus mengadakan mukjizat, ya kan? Lalu Yesus mengadakan mukjizat, lalu memberi makan 5.000 orang ini. Setelah itu, apa yang Yesus katakan? Bisa nggak sih Yesus bilang gini? Udah nggak usah dikumpulin, biarin aja sisanya, ya kan? Kita langsung pergi aja. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia suruh lagi murid-muridnya. Dan di dalam murid-murid ini terdapat Filipus pada waktu itu, ya kan? Kumpulkan lagi sisanya, ya kan? Sehingga terdapatlah berapa? 12 bakul sisanya. Apa yang Yesus mau ajarkan adalah stop untuk tidak percaya, gitu. Tuh lihat. Lo bilang, gue nggak bisa ngasih mereka makan walaupun cuma kecil-kecil. Gue lakukan lebih, ya kan? Gue kasih mereka makan sampai kenyang-kenyang. Bahkan sampai mereka kelebihan. Ini adalah teguran untuk murid-murid Yesus dan untuk orang-orang muda saat ini. Bahwa jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Karena dia bisa melakukan apa saja, ya kan? Benar. Karena dia bisa melakukan apa saja. Dan apa yang kita lihat nggak mungkin, buat Yesus mungkin. Ya kan?
murid-murid tertampar dengan hal ini, gitu ya kan, bahwa apa yang mereka tidak percaya ternyata Yesus lakukan. Ya kan? 5.000 orang dikasih makan lebih, bahkan ada sisanya. Dan saya yakin Filipus memegang salah satu daripada bakul ini. Dan kalau saya jadi Filipus, saya akan merenung. Ternyata yang tadi saya katakan ke Tuhan itu salah ya. Saya bilang Tuhan gak bisa kasih mereka makan dikit, padahal Tuhan kasih lebih. Dan ini applicable buat kita sebenarnya. Jangan pernah takut bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi, Tuhan akan berikan lebih. Artinya lebih melakukan apa yang di luar daripada yang kita inginkan, yang kita pikirkan justru. Segala sesuatunya bisa dilakukan lebih. Karena kadang kita mikir, bukan kita ya, gue juga kadang mikir, apa ya, gue udah pelayanan, gue udah ini, gue udah itu sama dengan kita percaya sama Tuhan gitu loh. Maksudnya, ya belum tentu gitu kan, kita di gereja tiap hari belum tentu kita percaya sama Tuhan kan, bisa aja ikut-ikut. Atau udah ikut choir, gue udah choir kok hidup gue masih sial misalnya. Atau bukannya gue menyindir lu, ya gue nyindir lu sih sebenarnya. Udah mengarah ke aku katanya tangannya. Tapi emang lu ikut choir? Iya bang. Itu gue nggak tahu. Nggak, cuman kan maksudnya kita pikirkan, oh gue udah jadi diakon di gereja, gue udah ini, gue udah itu, kok hidup gue masih susah sih? Maksudnya mungkin kayak yang selalu gue bilang ya, kayak bekerja untuk presiden belum tentu kita mengenal presiden itu sendiri gitu kan. Maksudnya semua PNS kan bekerja untuk presiden, cuman yang tahu makanan kesukaan presiden kita, besok dia kemana, dia ngapain, ya orang yang terdekat sama dia. Jadi ya nggak menjamin gitu loh. Memang iman kita, kadang kan ada kita orang-orang di gereja, atau kita sendiri di gereja, dari acara keluarga jam 8:30 sampai tutup sabat jam 6 gitu kan, seharian di gereja, tapi hidup gue masih susah mulu. Ya sih, benar. Ya, gimana Dep, jadi menurut lo Dep? Ya, seperti yang Stephen bilang tadi kan, Tuhan itu memang udah bilang ada rencana yang terbaik. Tuhan udah nunjukin lah kayak gitu kan, akan ada hal yang lebih yang Tuhan akan berikan. Tapi kembali lagi ke kehidupan kita yang sekarang, biarpun kayak aku ya pribadi udah dengar nih firman Tuhan, tapi pas Tuhan kasih ada pencobaan kecil pun itu tetap kadang ya kayak setiap waktu kali, bukan kadang. Karena agak dibagusin dikit iya, kadang. kadang. Iya, kadang. Jadi kayak nggak percaya, bukan nggak percaya, salah. Kurang percaya. Ragu. Jadi jatuhnya ragu gitu kan. Padahal aku juga udah belajar ini. Cuman ya gitu kan, manusia kembali lagi. Tapi jangan ragu, karena ayat itu bilang Filipus. Dan ayat itu bilang, karena Tuhan sendiri tahu apa yang harus dilakukan sebenarnya. Mungkin beda gak sih ragu sama takut? Mungkin lo gak ragu tapi lo takut. Iya, sepertinya. Beda gak sih ragu sama takut? Tergantung case juga sih bang. Takutnya ini takut dalam hal apa dulu. Tapi biasa kalau hal yang biasanya terjadi, itu muncul keraguan. Oh, iya. Kalau takut kayak ceritaku tadi. Iya. Itu aku takut nih, mau komen apa, takutnya gini gitu. Kalau ragu kan, pilih ini bener gak ya, pilih ini bener gak ya gitu. Ada satu pendeta pernah nyaranin nama gue, punya buku harian. Bukan buku harian ala ya, Dear Diary, hari ini aku begini. Oke. Yang simple aja kayak, contoh Debbie baru dapat kerjaan baru kan. Hari ini gue dapat kerjaan baru. Nggak, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 1 bulan 1 misalnya. Hari ini saya dapat kerjaan baru, thanks God. Besok yang simpel aja, hari ini gue makan nasi padang dengan Bang Ziko, thanks God. Jadi pas saat lo lagi khawatir, lo baca-baca aja buku harian lo itu. Oh iya ya, gue inget nih, gue waktu itu berdoa dapat kerjaan baru. Oh gue inget nih waktu lapar, Bang Ziko tiba-tiba ngajak makan padang. Oh gue inget nih, wah gue dapat sepatu baru nih, waktu itu gue lagi sepatu baru. Gitu, buku hariannya simple gitu aja. Gunanya adalah untuk flashback. Kalau lu mulai takut, menguatkan bahwa Tuhan pernah kasih berkat. Atau kalaupun yang susah, tanggal segini baju gua hilang. Tapi kan misalnya lo baca sekarang nih, itu sebulan lalu lo baca, gila ya gue dulu waktu baju gue hilang gue bete banget. Padahal sebenarnya kalau dipikir sekarang nggak ada apa-apanya. Ya benar-benar. Gitu. Buku harian yang simpel aja, nggak usah kayak Dear Diary. Terus lo bikin lagu, jangan deh. Bikin lagu. Lu nggak mau temenan sama lo lagi nanti. Gitu sih. Dan itu gue udah lama praktekin. Dan itu memang
menguatkan juga. Cuman masalahnya habis itu pas lagi bete, buku hari ini mana ya mau dibaca? Tapi maksudnya Katanya buku harian, kan kalau buku harian dipegang terus dong setiap hari ya kan? update-nya setiap seminggu. Kayak update Windows. Tapi maksudnya kalau buat gue itu menguatkan banget sih. Coba ya. Coba deh. Di WordPress biar kita semua bisa baca. Enggak, tapi itu juga bagus kok gitu. Iya makanya. Makanya Semoga ada berguna. penulis yang bilang, jika kamu takut menghadapi hari esok, jangan pernah lupakan pertolongan Allah yang Iya. di hari-hari yang lalu. Benar. Makanya juga di perjanjian lama selalu dibilang tuliskanlah. Gue lupa ayat-ayatnya, cuman banyak dibilang tuliskanlah supaya menjadi pelajaran. Tuliskanlah di kitab Raja-Raja, di Amsal, di Mazmur, tuliskanlah. Maksudnya ya inilah contohnya. Ini kan dituliskan supaya kita semua bisa baca. Oh begini. Gitu sih. Mungkin Van karena waktu kita juga udah terbatas, mungkin boleh disimpulkan kira-kira gimana? Oke, ini sih bukan kesimpulan ya, kita lebih ke berdoa. poin. Ya, Poin terakhir yang mau gue bagikan. Kalau kita lihat, mukjizat ini tidak akan menjadi cerita kalau tidak ada. Cerita ini terkenal dengan apanya sih? 5, Yesus beri makan. Ada lagunya kan, 5 roti dan 2 ikan ya kan. Gue yakin ini gak akan ada ceritanya kalau 5 roti dan 2 ikannya gak ada ya kan. Nah, gue lebih menggelitik siapa pemilik daripada 5 roti dan 2 ikan ini. Ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini ada seorang anak. Ya kan? Nah, ada satu tulisan yang mengatakan bahwa ini adalah bekal daripada anak kecil ini yang diberikan kepada murid Yesus. Anaknya aja nggak ada namanya. Diberikan anak kepada murid Yesus, ya kan? Nah, lalu gue pikir gini, kalau ini bekal makan siang, kenapa nggak dia? Ya udah, rotinya 4, ikannya 1, rotinya 1, ikannya 1 buat gue, karena ini makan siang, ya kan? Tapi dia kasih semuanya loh, ya kan? Dia kasih semuanya. Dan itu diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak sekali orang, ya kan? Hal itu sangat kecil menurut gue. Hal itu sangat sedikit. Tapi waktu diserahkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Anak kecil ini memberikan apa yang dia punya untuk pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Apa aplikasi dan poinnya bahwa terkadang kita masih perhitungan sama Tuhan untuk pelayanan. Oke, kita nggak hanya berbicara tentang uang ya, tapi kita bicara soal waktu, talenta, dan sebagainya. Aduh Tuhan, gue datang belajar Alkitab. Kalau belajar Alkitabnya 1 jam, berarti waktu gue bermain cuma setengah jam dong. Gimana kalau gue kurangin waktu belajar Alkitab sama teman-teman aja, supaya waktu mainnya lebih lama gitu kan? Itu kan perhitungan dengan Tuhan kan. So kita nggak kasih apa yang kita punya untuk Tuhan sepenuhnya. Tapi anak kecil ini menampar gue secara pribadi bahwa kalau mau melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan dengan segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Berikan segala sesuatu yang bisa kita berikan. Karena anak kecil ini, gila, dia berikan semuanya loh, ya kan? Dia nggak, yaudah 5 rotinya atau ikannya aja yang diambil, ininya jangan. Kalau kita lihat karakter anak kecil sekarang kan gitu kan, boleh nggak minta? Boleh, tapi jangan semuanya gitu kan. Tapi anak kecil ini kasih semua loh buat pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang melalui tangan Kristus. Apapun yang kita lakukan untuk Yesus, jika kita lakukan dengan sepenuh hati, Tuhan akan jadikan itu berkat. Nah, lihat responnya Yesus. Ini karena gue manusia ya, mungkin kalau gue jadi Yesus, tentu gue ketawa. Apa-apaan nih cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Yang dikasih makan banyak gitu, ya kan? Gue ketawain. Tapi Yesus apa? Dia gak ketawa, menghina loh pada waktu dikasih itu, ya kan? Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia ambil, lalu dia mengucap syukur, dan memberkati, dibagikan kepada semua orang. Jadi, jangan pernah takut memberikan apapun yang kita punya, sekalipun itu sedikit untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan gak akan tolak, tapi Tuhan ambil, diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita rindu ya, mau menjadi berkat bagi banyak orang, sekali lagi kita gak bicara tentang uang, tapi kita bicara tentang apapun yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Allah. Ya kan? Dan satu lagi, Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur. Karena pada waktu 5 roti dan 2 ikan ini diambil Yesus, lalu Yesus mengucap syukur, lalu menjadi lebih, ya kan? Kadang-kadang kita nerima berkat segini, kita bersungut sama Tuhan. Kok cuma segini Tuhan, gak cukup buat kosan, gak cukup buat bensin, dan sebagainya kurang dong. Kita menerimanya dengan persungutan, ya kan? Bukan dengan ucapan syukur. Tapi Yesus mengajarkan yang pertama, berikan segala sesuatu yang bisa kita berikan untuk pelayanan. Maka Yesus akan terima. Yang kedua, terima segala sesuatu berkat dengan ucapan syukur. Karena itu akan diberkati oleh Tuhan dan akan terasa berlebih. Sama seperti orang ini,
akhirnya mereka nggak punya tapi dikasih jadi berlebih. Karena apa? Yesus mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Jadi untuk kita saat ini dan untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini saat ini, Yesus mau mengajarkan kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal dan berikan apa yang bisa kita berikan untuk pelayanan. Karena Yesus akan berkati dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Itu kira-kira. Like this. 2. Oke, thank you Stephen. Kalau bilang good luck. 2. Oh, 2 Bang dia bilang. thank you Stephen atas sharingnya hari ini. Berarti ya kita doakan pelajarannya sama tadi prayer request-nya. Tadi gue lupa apa deh. Tadi lu. Bapak Anto. Oh iya Bapak Anto. Oke. Keluarga Simbolon. Keluarga Simbolon. Itu doang. Itu doang. Mau nanam pribadi nggak ada? Nggak ada. Oh gitu. Ya Debbie lah supaya pekerjaan dan Ya, kesehatan. pekerjaan kesehatan keluarga. Gue supaya dapat pekerjaan. Lu pekerjaan kesehatan. Ya supaya lancar-lancar lah semua pekerjaan. Gitu aja sih kalau gue. Oke. Yaudah, lo berdoa buat kita semua. Baru Oke. ntar gue berdoa buat lo. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami kembali ke hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur terima kasih oleh karena Tuhan memberikan kami hikmat untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Bapa, ampuni kami jika di dalam sepanjang kami belajar ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melalui perkataan kami. Biarlah Engkau mengampuni kami dan biarlah setiap pelajaran yang kami terima ya Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami seperti anak kecil yang boleh memberikan 5 roti dan 2 ikannya untuk pelayanan Tuhan. Jadikan kami orang-orang muda Tuhan dan umat Allah yang mau memberikan segala upaya yang kami bisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga kami merasakan bahwa hidup kami dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi banyak sekali orang. Saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami melalui permohonan doa. Ada keluarga Bapak Rino Adi Prianto di dalam kedukaannya pada saat ini Tuhan, oleh karena Tuhan izinkan istrinya almarhum Ibu Melan boleh beristirahat untuk sementara waktu menanti pagi yang cerah ya Bapak. Bilang Kau berikan penghiburan sejati dari surga bagi Bapak Anto dan juga anaknya Angel. Terlebih berkati hidup mereka setelah ini sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Brother Hasibuan di mana dia pun merasakan kedukaan yang sama oleh karena Tuhan izinkan untuk beristirahat sementara waktu kedua adiknya ya Bapak. Tuhan, kami yakin percaya bahwa setiap peristiwa kematian mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sangatlah terbatas, tetapi Kristus kami tidak terbatas. Dan kami memiliki pengharapan di dalam Kristus untuk kebangkitan dan hidup kekal pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Bapa di surga, saat ini juga hamba mau berdoa untuk teman-teman hamba di tempat ini. Debbie di dalam pekerjaannya, bilang Kau jadikan terang di tempat bekerjanya pada saat ini. Berikan dia kesehatan, akal budi hikmat dari surga ya Bapa. Berkati keluarganya yang jauh, Kau sertai Bapa. Berkati juga Bang Ziko di dalam kehidupan pribadinya, mungkin ada pergumulan dan juga keluarganya. Biarlah Engkau terus gunakan untuk melayani Allah, terlebih menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang menyaksikan acara ini. Biarlah Engkau berkati mereka di dalam setiap pergumulan pribadi mereka. Biarlah Tuhan ada, Tuhan bantu, sehingga mereka merasakan bagaimana Allah begitu bekerja di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi oleh karena Engkau Allah yang sangat baik mau mendengar dan menjawab doa kami. Bapa, ampunilah kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyambung doa hamba-Mu Tuhan. Kami mau berdoa hari ini untuk Stephen juga. Terima kasih Tuhan sudah menyertai Stephen dalam sesi sharing di saat kita membahas firman Tuhan. Tuhan tolonglah kiranya Tuhan mau memberkati Stephen dalam pekerjaannya. Tolonglah agar segala usaha tangannya, apapun yang diperbuatnya dapat berhasil. Dan hasilnya itu untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tolonglah berkati keluarganya, kakak-kakaknya, dan adiknya ya Tuhan. Tolonglah agar mereka semua selalu bisa disertai oleh roh Tuhan. Dan rumah mereka bisa dipenuhi oleh kebahagiaan dan bisa memunculkan karakter Yesus. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami di acara ini. Tolonglah agar semua yang mendengar bisa mendapatkan perubahan dari Yesus saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman semua, om, tante, kakak-kakak, ibu-ibu, dan adik-adik yang telah menyaksikan acara
care group ini. Semoga bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom.